Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu pertama untuk mata kuliah basis data. Mata kuliah ini merupakan 2+1 SKS, artinya 2 SKS kita tatap muka dan 1 SKS merupakan praktikum. Nanti akan dipandu oleh asisten mahasiswa dengan prasyarat yaitu dasar pemrograman. Nah, untuk materi di minggu pertama, kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu yang pertama basis data dan sistem basis data, dan yang kedua adalah model relasional. Nanti kita akan belajar mengenai definisi, operasi dasar, objektif atau tujuan, penerapan basis data, komponen sistem basis data, kemudian ada tampilan data yang terdiri dari model data, kemudian kita kerucutkan menjadi model relational data, abstraksi data. Kemudian kita akan membahas mengenai bahasa basis data, struktur sistem basis data secara keseluruhan. Nah, untuk model relasional sendiri, kita akan belajar mengenai struktur basis data relasional, kemudian karakteristik relasional itu seperti apa, sehingga kita tahu perbedaan antara data yang relasional dan data tidak relasional. Kemudian kita akan belajar mengenai keyword atau key yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengantar data dan database. Data itu merupakan kumpulan fakta. Jadi kalau kita tahu bahwa data itu kan bisa dalam bentuk kata-kata, angka, atau bahkan gambar. Nah, sifat dari data itu adalah penting sehingga perlu untuk diamankan, dilindungi, disimpan, dan dapat diakses dengan cepat. Misalkan saya mempunyai data buku. Nah, data buku ini saya punya variabel misalkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Nah, untuk satu buah data buku sendiri sudah memiliki tabel komponen variabel pengarang, judul buku, dan kawan-kawan ini. Kemudian misalkan ada karakteristik mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, email, dan jurusan. Jadi ini merupakan salah satu contoh daripada data. Kemudian kita masuk ke database. Jadi kalau data itu tadi adalah sekumpulan dari fakta, kemudian kita masuk database. Database adalah tempat untuk melakukan penyimpanan data. Jadi dia berhubungan dengan program yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, fungsinya adalah bisa melakukan menambahkan, modifikasi, atau menanyakan data tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan menggunakan software-software seperti Oracle, MySQL, kemudian SQL Server, MongoDB. Nah, kemudian ada DB2. DB2 ini adalah berbasis online. Kemudian ada PostgreSQL dan beberapa pemrograman database lainnya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tetap pada menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa SQL. Nah, kita masuk ke Database Management System. Jadi DBMS itu adalah kumpulan data yang saling terkait satu sama lain, dan dalam proses pengumpulan data itu biasanya disebut sebagai database. Jadi isinya adalah informasi-informasi yang relevan untuk perusahaan. Nah, tujuan utama dari database adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi yang nyaman dan efisien. Nah, ini saya ambil pengertiannya dari buku Silberschatz. Misalkan di sini ya saya gambarkan ada hierarki daripada database. Nah, database ini memuat data pelanggan, kemudian data atau file penjualan dan file persediaan. Nah, ini merupakan salah satu database management system. Kemudian dari file pelanggan sendiri ada nanti catatan pelanggan 1 dan sebagainya. Kemudian dari catatan pelanggan kita bisa mengetahui nomor pelanggan, kemudian alamat, kota, negara bagian mana, kode pos, dan kawan-kawan. Sehingga kita bisa memiliki hierarki dari data yang paling sederhana sampai menuju kompleksitas data, yaitu beberapa tabel relasi.
Nah, sistem database itu dirancang untuk mengelola banyak informasi seperti ini tadi ya, ada informasi pelanggan, penjualan, dan persediaan. Nah, itu melibatkan struktur, manipulasi informasi, keamanan, dan menghindari adanya anomali. Anomali itu berarti adanya data yang tidak wajar. Nah, di sini ada informasi bahwa because information is so important in most organization, maka kita butuh untuk mendevelop atau membangun sebuah rak besar untuk manajemen data. Oke, kita masuk ke karakteristik database atau basis data. Jadi, sistem database itu pertama kali muncul yaitu pada tahun 1960 yang merupakan dampak dari adanya manajemen komputerisasi data komersial. Nah, database itu digunakan untuk mengumpulkan informasi yang apa? Informasinya sangat berharga. Kemudian datanya relatif besar. Jadi bayangkan kalau misalkan tadi ada informasi tentang pelanggan untuk semua perusahaan di dunia. Jadi akhirnya dia punya volume yang sangat besar. Kemudian accessible ya. Jadi dia itu mudah diakses oleh banyak pengguna. Jadi tidak hanya pemilik database saja yang bisa menggunakan data itu, tapi semua yang ingin menggunakan untuk kepentingan masing-masing itu bisa mengaksesnya. Kemudian objektif atau tujuan penggunaan database yang pertama adalah menghindari adanya duplikasi atau inkonsistensi data. Jadi makanya dia ada foreign key berupa ID. Kemudian yang kedua adalah memudahkan dalam menyimpan, mengakses, dan memperbarui data. Jadi ini ada akses untuk manipulasi data. Kemudian menghindari adanya data isolation. Maksudnya data isolation ini adalah hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Artinya tidak terbuka datanya, sifat datanya itu. Kemudian yang keempat adalah integrity problems, yaitu menjamin kualitas data dan informasi sesuai dengan yang dimasukkan. Kemudian melakukan perlindungan dan pengamanan data. Kenapa perlu dilakukan perlindungan dan pengamanan data? Bisa jadi ada orangnya iseng mungkin, atau sengaja untuk merusak data itu. Misalkan suatu daerah dikatakan terjadi bencana, padahal daerah tersebut sedang tidak terjadi bencana. Akhirnya banyak dana yang turun dari beberapa pihak untuk desa tersebut, kemudian disalahgunakan. Nah, itu adalah salah satu konsep perlindungan data, yaitu agar data tidak bisa dirubah oleh pihak-pihak yang dapat merugikan. Nah, berikut ini merupakan penerapan basis data. Jadi ada banyak ya penerapan basis data, dan tentunya setiap instansi juga melakukan penerapan menggunakan basis data. Yang pertama adalah enterprise information, jadi informasi untuk perusahaan. Misalkan data penjualan, informasi pelanggan, produk, informasi pembelian. Nah, seperti ini kan saat ini bisa dimanfaatkan untuk misalkan promosi dari produk-produk yang sedang dijual. Kemudian ada untuk sistem akuntansi, pembayaran, tanda terima, dan untuk kegiatan lainnya. Ada juga untuk SDM, misalkan informasi tentang karyawan, gaji, pajak, tunjangan. Nah, ini juga menggunakan sistem database. Kemudian ada informasi mengenai perbankan, misalkan informasi pelanggan, rekening. Nah, data-data seperti ini semuanya menggunakan database ya. Kemudian untuk kebutuhan manufacturing atau perusahaan untuk memanajemen rantai pasokan, melacak jumlah barang, stok ketersediaan barang, dan beberapa pesanan dari toko. Kemudian pada university adanya informasi siswa, pendaftaran kursus, dan nilai. Ada juga penerapan untuk media sosial, yaitu menyimpan catatan antara misalkan hal-hal yang diposting, kemudian memberi peringkat misalkan ranking, kemudian menyukai atau tidak menyukai suatu informasi. Nah, seperti itu juga merupakan suatu kumpulan data. Kemudian ada di bidang telecommunication, misalkan dapat mencatat catatan panggilan, teks, penggunaan, tagihan, misalkan kuota, kemudian untuk panggilan prabayar maupun pasca bayar, dan beberapa penerapan lainnya.
Artinya untuk penerapan basis data ini sudah banyak sekali dilakukan sejak lama ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai model data. Model data dalam database itu merupakan kumpulan alat konseptual. Jadi tujuannya adalah kita bisa mendeskripsikan data, melakukan hubungan antar data, semantik data, dan batasan konsistensi. Jadi terdapat 4 kategori dalam model data. Yang pertama adalah relational data, kemudian yang kedua adalah semi-structured data, yang ketiga adalah entity relationship data, dan yang keempat adalah object based data. Nah, untuk relational model itu kata kuncinya adalah kumpulan tabel yang mewakili data dan ada hubungan di dalam data tersebut. Setiap tabel memiliki kolom dan nama yang unik. Kelebihannya adalah kesederhanaan representasi dan tidak ada hierarki tingkatan dalam rekam data. Jadi, kalau ini ada tabel mahasiswa yang isinya adalah NIM, nama, jurusan. Kemudian ada tabel registrasi, isinya adalah NIM, kode angka. Kemudian ada tabel nama mata kuliah dengan kolom yaitu nama MK, kode MK, dan SKS. Nah, ini dihubungkan dalam satu relasi. Nah, dalam relational model ini membutuhkan yang namanya kunci atau primary key. Di sini primary key-nya adalah NIM. Sehingga NIM ini bisa digunakan sebagai nama yang unik untuk mengakses tabel mahasiswa. Begitupun untuk yang registrasi menggunakan NIM, untuk yang mata kuliah menggunakan kode MK. Kemudian ada model kedua yaitu entity. Jadi hubungan entitas itu adalah menggunakan kumpulan objek yang disebut sebagai entitas dan relasi antar entitas. Entitas adalah suatu benda yang dapat dibedakan daripada benda lain. Jadi kayak sama seperti unik gitu ya. Jadi misalkan student dia itu mempunyai karakteristik yaitu student ID dan juga usia. Kemudian dihubungkan dalam suatu relasi dengan entitas objek, entitas course. Jadi course ini ada course ID dan juga kredit atau SKS. Jadi kalau ini tidak lagi berupa tabel tapi berupa objek. Kemudian yang ketiga adalah semi-structure. Jadi dia mengizinkan spesifikasi data di mana item data individual dari jenis yang sama mungkin memiliki atribut yang berbeda. Jadi misalkan ini ya, untuk level yang sama A1 dan A2. Jadi untuk A1 dia mempunyai karakteristik last name dan juga first name. Sedangkan untuk A2 ternyata dia memiliki karakteristik URL dan juga name ya. Name dan juga URL. Jadi dimungkinkan dia itu memiliki atribut yang berbeda untuk satu jenis yang sama. Contohnya adalah penggunaan pada JSON dan juga extensible markup language. Nah, itu adalah contoh untuk yang semi-structure. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu object based data. Jadi untuk pemrograman berorientasi objek itu adalah biasanya digunakan pada Java, C++ atau C. Jadi mengarah pada pengembangan untuk yang berorientasi pada objek yang berbeda. Jadi ini contohnya adalah invoice, kemudian ada order detail. Order detail itu ada customer ID, order ID, dia harus dalam invoice ini harus memiliki order detail dan dia untuk tujuannya adalah untuk customer. Nah, untuk mata kuliah basis data ini kita akan lebih banyak belajar mengenai relational database. Kemudian kita akan tahu mengenai abstraksi data. Apa itu abstraksi data? Tingkatan pengguna. Jadi dalam database itu kan ada merupakan sistem ya. Jadi melibatkan banyak pengguna. Ada 3 di sini abstraksi level pengguna. Yang pertama adalah physical level. Physical level ini adalah abstraksi terendah. Jadi dia posisinya di sini. Dia menggambarkan how atau bagaimana data sebenarnya disimpan. Jadi nanti ada contohnya. Dia menggambarkan struktur data tingkat rendah. Jadi bahasa pemrogramannya tingkat rendah dan secara rinci. Kemudian ada logical level.
dia di atasnya physical level yang menggambarkan what atau apa yang disimpan dalam database. Misalkan menyimpan tabel mahasiswa, tabel course, dan sebagainya. Nah, dia menggambarkan seluruh database dalam struktur yang relatif sederhana. Kalau tadi secara kompleks. Kemudian yang terakhir yaitu view level. Pada view level ini adalah dia lebih ke user interface. Jadi tingkat abstraksi tertinggi menjelaskan sebagian dari keseluruhan database. Jadi hanya berorientasi pada kebutuhan pengguna. Contohnya, ini saya berikan contoh untuk abstraksi data. Pada level fisik atau disebut sebagai internal level itu ada data struktur mahasiswa. Jadi seorang yang pada level fisik ini akan menggunakan data dengan tipe varchar, misalkan nama dengan tipe varchar sebesar 20 byte dengan NIM ukurannya adalah 35 byte. Kemudian untuk yang level kedua, level logik atau konseptual, itu dia sudah dalam berupa tabel. Jadi misalkan data mahasiswa itu isinya adalah nama, NIM, kemudian data dosen isinya adalah nama, NIP, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan relasi atau hubungan antar tabel. Kemudian yang terakhir yaitu level view. Jadi ini adalah external view. Misalkan penggunanya adalah bagian gaji, bagian umum, bagian kemahasiswaan. Jadi dia sudah tidak lagi dalam bahasa yang rendah, tapi sudah GUI ya, lebih kepada user interface. Misalkan ada file dosen, file karyawan, file mata kuliah, file gaji itu digunakan dalam database fakultas. Kemudian pemakainya itu bisa menggunakan satu atau sebagian tabel dari keseluruhan tabel yang dimiliki oleh si struktur database keseluruhan. Misalkan hanya menggunakan, misalkan bagian gaji hanya menggunakan file gaji dan tidak menggunakan file mata kuliah. Nah, dalam istilah database kita butuh mengetahui istilah instance dan juga SIM. Jadi skema dan juga atribut ya. Ini instance ini adalah atribut. Jadi instance atau atribut itu adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengelola database. Misalkan contohnya di sini var customer 1 adalah customer. Jadi dia mendeskripsikan atribut variabel customer 1 dalam customer. Kemudian untuk SIM itu adalah atau skema itu adalah desain keseluruhan database atau skema database. Dia menunjukkan grafik keseluruhan. Misalkan di sini type customer, dia merupakan record dari nama yang sifatnya adalah string. Kemudian street dia itu string, city, string, and sebagainya. Nah, ini saya tunjukkan penerapan antar level pengguna. Nanti bisa kalian cek sendiri. Selanjutnya adalah bahasa basis data. Jadi dalam bahasa basis data itu kita perlu mengenal yang namanya data definition language. Jadi tujuannya DDL itu adalah kita menentukan skema database. Jadi membangun database, menjelaskan tampilan logis, merinci catatan atau field halaman dalam suatu data skema. Kemudian ada lagi yang merupakan data manipulation language atau DML. Jadi tujuannya adalah untuk mengekspresikan query dan pembaruan database. Nah, di sini contohnya untuk DDL adalah kita bisa melakukan drop, create, dan juga alter. Sedangkan untuk data manipulation kita bisa melakukan insert, update, dan juga delete suatu data. Kemudian ada yang namanya data query language, dia merupakan perintah untuk mengambil, sortir, dan menampilkan data. Kemudian ada report writer atau dia merupakan pembuat laporan. Nah, di sini saya tampilkan operasi dasar basis data untuk yang DDL dan juga DML. Jadi ini data. Untuk DDL adalah kita bisa melakukan create, rename, alter, dan drop. Jadi ini misalkan create database DB kampus dengan nama DB kampus. Kemudian create index name on table, kolom 1, kolom 2. Kemudian rename untuk mengganti nama.
Bname table siswa, jadi yang awalnya tabelnya namanya siswa menjadi peserta didik. Kemudian alter itu kita bisa menambahkan seperti yang di sini ya, alter table Cindy. Jadi kita menambahkan kolom. Jadi awalnya tidak ada kolom jenis kelamin, karena menggunakan alter kita bisa menggunakan tambahan jenis kelamin. Sama halnya ini alter table siswa add tanggal lahir. Kemudian ada drop. Drop itu tujuannya adalah untuk mendelete. Jadi untuk menghapus, misalkan drop database kampus. Jadi kita menghapus database. Untuk drop table berarti kita menghapus table data mahasiswa. Kemudian ada untuk bahasa DML atau data manipulation language-nya ada select, yaitu untuk menampilkan report tabel. Jadi select from data mahasiswa, kita akan menampilkan untuk yang data mahasiswa saja. Insert, kita menambahkan report baru. Insert into data mahasiswa, ini nama dengan value sekian dan namanya adalah Gun. Update adalah untuk mengubah data. Update nama mahasiswa, set namanya adalah boy. Kemudian where name adalah sekian. Nah, jadi tujuannya untuk mengubah data. Nah, untuk delete atau menghapus data, delete from data mahasiswa, kemudian apa yang mau di-delete. Selanjutnya mengenai komponen basis data. Jadi komponen basis data itu membutuhkan hardware, OS, basis data yang merupakan desain objek database, kemudian DBMS atau Database Management System. Jadi kita membutuhkan perangkat untuk mengoperasikan database, misalkan menggunakan MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Sybase, dan beberapa program database lainnya. Kemudian pengguna atau user, mulai dari perancang basis data, administrator, input data, operator, hingga pengguna akhir. Dan yang terakhir yaitu bantuan software lain. Tujuannya adalah untuk misalkan pelaporan informasi, jadi menggunakan Crystal Report. Nah, berikut ini merupakan struktur basis data secara keseluruhan. Jadi mulai dari storage disk yang meliputi data files dan juga data dictionary, nanti dioperasikan oleh file manager. Jadi file manager itu tugasnya adalah mengelola alokasi space di dalam penyimpanan atau HD. Kemudian database manager itu bertugas untuk menyediakan interface untuk menuliskan query dan program aplikasi ke level yang lebih rendah penyimpanan. Jadi yang awalnya membutuhkan penyimpanan tinggi direduksi oleh database manager. Kemudian ada query processor. Jadi query processor ini bertugas untuk menerjemahkan kalimat dalam query menjadi instruksi bahasa yang lebih rendah. Kemudian ada DDL precompiler, dia lebih kepada menerjemahkan data dictionary, dan juga ada DML compiler. DML compiler ini berhubungan dengan query processor. Nah, model relational database. Setelah kita tahu data itu apa, database itu apa, maka kita akan mempelajari hubungan daripada antar database. Jadi saat data disimpan dalam bentuk tabel, maka dia perlu melakukan suatu hubungan sehingga bisa lebih berarti. Misalkan ini ada data anggota, data peminjaman buku, rincian peminjaman. Nah, ini kan tujuannya bisa mengetahui informasi daftar anggota terhadap apa buku yang dipinjam, kemudian kapan pengembaliannya, kemudian apakah ada denda ketika dia terlambat melakukan pengembalian buku dan sebagainya. Nah, tujuan dengan adanya relation database itu sehingga kita bisa tahu informasi dari seorang peminjam buku. Nah, berikut ini merupakan struktur basis data. Jadi struktur basis data untuk yang data relational itu adalah data dalam dua dimensi.
Nah, karakteristiknya adalah dia pasti memiliki baris atau row atau record dan juga kolom atau field. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu disebut sebagai item data atau satuan data terkecil. Nah, karakteristik daripada data dua dimensi adalah ada jumlah kolom, kemudian panjang kolom yang mungkin bisa dicatat. Makanya biasanya kita menggunakan string berapa karakter, kemudian numerik itu berapa bit dan sebagainya. Kemudian jenis data dari setiap kolom kita bisa memanipulasi apakah dia itu huruf, string ataupun dia itu numerik, integer, atau dia merupakan date, atau dia merupakan alfanumerik dan sebagainya. Kemudian keberagaman data antar baris. Jadi ada keberagaman data setiap barisnya. Jadi baris 1, baris 2 itu merupakan beragam ya karakteristiknya. Kemudian keteraturan pola dalam kolom. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui salah satu contoh relational data model. Jadi terdapat dua buah tabel. Tabel pertama merupakan tabel instruktur. Jadi dia menunjukkan ID, nama, departemen, dan juga salary. Misalkan di sini ada Einstein dengan ID 22222 adalah anggota Departemen Fisika yang memiliki gaji tahunan yaitu $95.000. Kemudian tabel kedua adalah tabel departemen. Tabel departemen ini menunjukkan bahwa Departemen Biologi terletak di gedung Watson memiliki anggaran $90.000. Nah, kira-kira kolom mana yang menunjukkan relasi? Nah, nanti bisa kalian telusuri. Kemudian berikut ini merupakan perbedaan antara relational dan bukan relational database. Jadi dari tipe. Jadi kalau tipe SQL itu adalah relational database, kemudian non-SQL adalah non-relational database. Kemudian dari structure. Jadi dia merupakan skema yang ketat karena dia disimpan dalam bentuk tabel. Kemudian ini tanpa skema, data disimpan dalam pasangan nilai kunci, kolom, dokumen atau grafik. Kemudian dalam mendapatkan data itu menggunakan query data, sedangkan dalam mendapatkan data itu bahasanya tidak terstruktur. Kemudian tentang konsistensi dan ketersediaan data, itu konsistensi ditegakkan dan diprioritaskan atas ketersediaan dan kinerja. Sedangkan untuk yang tidak ada hubungan, no relationship itu kinerja diprioritaskan daripada konsistensi. Jadi lebih ke bagaimana melakukan kinerja dalam mengolah data daripada konsistensi daripada data itu sendiri. Kemudian secara skala itu ada vertikal, artinya dia lebih banyak menggunakan daya untuk satu mesin yang ada, sedangkan non-SQL adalah horizontal, artinya dia lebih banyak menggunakan mesin. Biasanya ini merupakan model-model kompleks. Jadi kalau kalian selanjutnya belajar mengenai data unstructured, maka akan berhubungan dengan data-data yang ini horizontal. Kemudian kegunaannya itu digunakan untuk aplikasi logika bisnis, kemudian karena dia bagus, datanya itu adalah data yang tidak berubah. Sedangkan penggunaan NoSQL adalah untuk aplikasi web modern seperti informasi sesi, profil pengguna, atau keranjang belanja. Kemudian contoh untuk yang SQL adalah ini Oracle, MySQL, DB2, kemudian PostgreSQL dan sebagainya. Untuk yang NoSQL ada MongoDB, CouchDB, dan jenis lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai tipe atribut, ada yang dinamakan sebagai primary key, ada yang disebut sebagai foreign key, dan candidate key. Perbedaannya, primary key itu adalah dia bisa membedakan antara baris dan kolom yang bersifat unik. Nah, ketentuannya adalah data tidak boleh ganda atau unik,
Kemudian data tidak boleh nol. Nah, seperti ID kursus ini adalah unik ya. Jadi tidak mungkin ID 1 itu menunjukkan paket webmaster dan graphic design, tapi ID 1 hanya menunjukkan webmaster. Kemudian yang kedua adalah foreign key. Jadi dia merupakan kunci utama pada tabel lain juga. Contohnya, misalkan di tabel sekolah kelas itu adalah ID kelas sebagai primary key, sedangkan untuk yang tabel siswa itu dia ID siswa sebagai primary key, tapi untuk yang foreign key-nya adalah sama ya, dengan menggunakan ID kelas dengan tipenya yang sama integer. Jadi dia merupakan gabungan antara dua tabel dengan primary key yang berbeda, tapi masih memiliki atribut yang sama dengan salah satu tabel. Nah, ini kan atributnya kelas, sama untuk ini. Kemudian kandidat key itu adalah atribut atau super key yang mengidentifikasi suatu kejadian yang spesifik. Nah, kalau di sini digambarkan dengan NIP dan nomor struk. Jadi NIP itu adalah satu atribut yang unik, dan nomor struk itu juga merupakan satu atribut yang unik atau tidak mungkin sama. Jadi kandidat key itu adalah kemungkinan siapa yang bisa menjadi primary key. Nah, sekarang kita akan masuk kepada SQL ya. Jadi bahasa yang untuk yang relational database. Jadi aplikasi ini menggunakan basis data dan dia digunakan dengan menggunakan perintah ya. Jadi bahasa tingkat tinggi. Nah, SQL Server ini pertama harus ditanamkan dulu sehingga kita bisa lebih mudah dalam memberikan instruksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian untuk yang pertemuan pertama ini diharapkan sudah melakukan instalasi MySQL. Jadi dia merupakan open source. Jadi kalian bisa cek di ini dev MySQL download. Nah, setelah download, ikuti langkah-langkah download sehingga kalian bisa mengakses untuk command line. Jadi nanti setelah selesai download kalian cek untuk yang command line Unicode, kemudian jika kursor menunjukkan MySQL berarti instalasi kalian berhasil. Kemudian misalkan kita ingin mencoba show table, kita bisa menggunakan command line. Langkah pertama yaitu kita diminta untuk enter password dulu, kemudian masukkan aja show database, maka dia MySQL akan memberikan direktori database dari MySQL sendiri. Ini ada information scheme dan sebagainya. Kemudian kalian coba misalkan menggunakan tabel Word, jadi use Word. Nah, setelah itu show table, maka akan keluar tabel yang Word. Kemudian misalkan untuk menampilkan isi daripada tabel Word ada city, misalkan maka select from city, maka akan keluar kota-kota. Jadi dalam database memuat tabel Word, di dalam tabel Word itu ada tabel city. Itu adalah salah satu gambaran daripada basis database. Jadi setelah dicoba harapannya nanti kalian bisa mengetahui kinerja SQL dan mengerti teori daripada SQL. Sekian untuk materi pertama. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.